Bab 508 terjebak dalam kondisi mengerikan. Valentino memandang ke kejauhan. Dia tersenyum, lalu menjawab, "Pak Hendrik pasti tahu salah satu kata kuncinya." Hendrik membalas senyumnya, lalu berkata, "Ini hanya pendapat saya, tapi saya tidak berani asal menebak isi pikiran Tuan Muda Valentino." "Katakan saja," jawab Valentino. Hendrik terdiam sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda Valentino memiliki jiwa yang berapi-api, tapi Tuan Muda Valentino tidak menganggap grup Nagasan sebagai musuh. Mereka tidak berhak menyuruh Tuan Muda Valentino untuk melakukan yang terbaik." Begitulah yang dipikirkan Hendrik barusan. Valentino mengangguk, lalu berkata, "Pak Hendrik hanya betul setengah. Kekuatan grup Nagasan sangat mengerikan. Mereka bahkan telah menjadi perusahaan yang wilayah kekuasaannya melintasi batas negara. Jika berbicara mengenai kekuasaan, tidak ada satupun perusahaan di kota Neo yang dapat menandingi grup Nagasan, termasuk Maple Rain Real Estate. Ditambah lagi, mereka juga mengendalikan kamar dagang kota Neo. Ratusan perusahaan ada di bawah kekuasaan mereka. Bagaimana tidak mengerikan? Karena itu, aku tidak akan meremehkan mereka," kata Valentino. "Kalau begitu, kenapa Tuan Muda Valentino?" Hendrik merasa heran. "Makanya aku bilang Pak Hendrik hanya betul setengah. Musuh memang kuat, tapi dalam menghadapi musuh, kita tidak harus mengeluarkan seluruh kartu kita. Karena di belakang kita, masih ada musuh lain yang lebih kuat menanti kita untuk menunjukkan kekuatan terakhir kita. Jika itu terjadi, kita akan kehilangan kesempatan. Aliansi pasti akan dibangun, tapi bukan sekarang. Waktunya masih belum tiba. Maka dari itu, sekarang kita berada dalam posisi yang sulit, Pak Hendrik," kata Valentino. Raut wajah Hendrik berubah serius. Akhirnya dia dapat memahami jalan pikiran Valentino. Sejak awal, Valentino selalu menganggap anggota keluarga cabang yang menentangnya sebagai musuh. Kota Neo adalah batu bagi Valentino untuk berpijak. Kota ini juga merupakan gunung batu tempat Valentino menyimpan kekuatannya. Valentino cepat atau lambat harus meninggalkan kota kecil ini. Karena itu, seluruh kekuatan tersembunyi mereka, terutama rencana meteor yang akan memorak-porandakan kota Neo telah disiapkan bagi keluarga Wijaya. Namun, saat ini kekuatan grup Nagasan telah meningkat berkali lipat. Mereka bersumpah akan berduel melawan Maple Rain Real Estate. Kekuatan grup Nagasan tidak dapat dipungkiri. Akan tetapi, kekuatan mereka terbatas di kota Neo. Karena itu, jika Valentino menunjukkan seluruh kekuatannya, grup Nagasan pasti akan merasa takut. Jika itu terjadi, seluruh kekuatan Valentino akan terbuka di depan mata keluarga Wijaya di kota Kamar. Jadi, walaupun grup Nagasan disingkirkan dan diganti oleh kamar dagang kota Neo, keluarga Wijaya juga sudah siap. Masalah kembalinya Valentino ke keluarga Wijaya terpaksa ditunda lagi. Namun, jika tidak menggunakan kekuatannya, grup Nagasan sulit untuk dihadapi. Karena itu, Valentino menganggap masalah ini sangat rumit. Maju salah, mundur kena. Valentino terperangkap dalam pilihan yang sulit. Sementara saat ini, Valentino dan Hendrik tidak tahu bagaimana caranya untuk keluar dari kesulitan ini. "Tuan Muda Valentino, bagaimana kalau kita minta dukungan dari keluarga?" Hendrik tidak tahan untuk mengungkapkan pendapatnya. "Tidak usah," tolak Valentino. "Menaklukkan kota Neo menggunakan kekuatan keluarga Wijaya memang merupakan pencapaian besar. Tapi kali ini, aku ingin menggunakan kekuatanku sendiri untuk menaklukkan kota Neo. Keluarga Wijaya hanya latar belakangku, bukan kemampuanku sendiri. Jika kita mengandalkan kekuatan sendiri untuk menaklukkan sesuatu, kelak posisi kita akan lebih stabil," jawab Valentino. Raut wajah Hendrik berubah serius. Dia berkata, "Tuan Muda Valentino tidak perlu khawatir. Selama saya masih hidup, grup Nagasan tidak akan bisa mengalahkan Tuan Muda Valentino." Valentino menjawab, "Serangan pertama grup Nagasan merupakan kejutan terbesar bagi kita. Namun, yang terjadi setelah ini sudah bisa ditebak. Persaingan tidak akan berakhir. Tapi, masih dengan semboyan yang sama. Bertindak sesuai keadaan setelah menyelesaikan konflik dengan grup Nagasan, tidak ada lagi yang bisa menghalangi langkah kita di kota Neo. Saat itu terjadi, aku harus kembali ke keluarga Wijaya." Hendrik mengangguk dan berkata, "Baik, Tuan Muda Valentino." Setelah itu, keduanya berbincang sejenak, lalu meninggalkan ruangan tersebut. Begitu Valentino dan Hendrik keluar dari lift, mereka melihat seorang wanita bertubuh tinggi dan ramping sedang berbicara dengan kasir di meja resepsionis.
Begitu melihat sosok wanita ini, Valentino mengangkat alis. Namun, dia memutuskan untuk pergi. Maaf, Nona. Barang-barang yang dipesan di sini hanya bisa diambil oleh orang yang bersangkutan. Orang lain tidak boleh mengambilnya. Ini adalah tanggung jawab kami terhadap pelanggan. Mohon Anda memakluminya. Jawab kasir dengan sopan. Tapi orangnya tidak ada. Bagaimana dia bisa mengambilnya? Tanya wanita itu dengan suara yang sangat kecil. Mendengar ini, kasir itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Tidak ada. Apa maksudnya? Pesanan juga bisa dibatalkan. Orangnya sudah mati." Lanjut wanita itu. Kasir itu melongo. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. "Makanya, aku ingin mengantarkan benda itu ke kuburannya." "Boleh." Begitu mendengar perkataan wanita ini, langkah Valentino yang hampir mencapai pintu berhenti. Dia menoleh melihat wanita itu dengan pandangan terkejut. "Apakah perasaanmu dengan dia begitu dalam?" Akhirnya Valentino buka suara. Kasir dan wanita itu langsung menoleh ke asal suara. "Oh?" Kasir itu bersiap untuk menyapa Valentino, tapi Valentino menggoyangkan tangannya. "Valentino, ternyata kamu." Chloe terbelalak menatap Valentino nyaris tidak percaya. Chloe yang sekarang sangat ketakutan melihat Valentino. Dia seperti orang yang takut mati. Chloe tidak menganggap dirinya memiliki darah bangsawan seperti Frederick. Valentino mampu menyingkirkan Frederick, lalu bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa. Apalagi Chloe yang bukan siapa-siapa. "Barang ini mau kamu antarkan ke Frederick?" Tanya Valentino dengan nada jenaka. Dia tahu tidak ada hubungan yang tulus antara Chloe dan Frederick. "Ya," jawab Chloe sambil mengangguk. "Dia setidaknya telah membelikanku mobil dan memberiku sebuah villa." Lanjut Chloe tanpa menunggu jawaban Valentino. "Villa itu dibeli atas nama Frederick, kan? Berarti itu properti keluarga Willianto. Tapi kamu tahu sendiri, properti keluarga Willianto telah diserah terimakan padaku. Karena itu, villa itu adalah milikku," kata Valentino kepada Chloe. Chloe tercengang, sorot matanya sekali lagi memancarkan ketakutan. Dia membuka mulut ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Jantung Chloe berdegup kencang. Perasaan takut, gugup serta menyesal memenuhi hatinya. Ingatan akan semua kejadian sejak pertama kali bertemu dengan Valentino hingga sekarang membuat perasaannya berkecamuk di dada. Seandainya waktu itu Chloe menjadi teman yang baik bagi Angel, tidak mungkin ada akhir yang seperti ini. Semakin dipikirkan, semakin dia merasa menyesal. Semakin dipikirkan, semakin matanya merah. Valentino mengernyitkan alis, lalu berkata, "Berikan barang itu padanya." Selesai berbicara, Valentino berbalik dan pergi bersama Hendrik. "Baik, Direktur Valentino," jawab kasir itu. Tanpa ragu, dia pun mengeluarkan barang yang dimaksud. Chloe terbelalak dan mengeluarkan bon pesanan Frederick. Chloe sudah merayu si kasir selama setengah jam tanpa hasil sedikit pun. Sedangkan, Valentino bisa dengan mudah membereskannya hanya dengan satu kalimat saja. Bab 509 Tuan Besar, aku tidak mau mati. "Valentino, dia." Chloe menatap kasir bar itu dengan bengong. Kasir bar itu menjelaskan dengan sederhana. "Dia adalah bos baru Hat Club." Mata Chloe langsung melebar. Hat Club Cotanio yang terkenal ternyata sudah diakuisisi oleh Valentino. Chloe tidak bisa mendeskripsikan perasaannya yang sekarang. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil barang, lalu berlari keluar dengan sangat cepat. Sambil membawa barang, Chloe mengejar Valentino sambil berseru, "Valentino! Tunggu aku, Valentino!" "Apa?" Valentino pelan-pelan membalikkan badannya, kemudian menatap Chloe sembari mengernyit. Setelah Chloe tiba di depan Valentino, dia menatap Valentino dengan napas yang terengah-engah. Melihat wajah Chloe yang tampak lelah dan ketakutan, Valentino pun menghela napas dalam hati. "Ada apa?" tanya Valentino. Chloe menatap Valentino dengan perasaan yang campur aduk sambil menggigit bibirnya. Kemudian, dia menekuk lututnya dan pelan-pelan merendahkan tubuhnya. Akhirnya, Chloe berlutut kepada Valentino. Valentino langsung tersentak. Awalnya dia hendak menarik Chloe berdiri. Akan tetapi, setelah mengingat apa yang terjadi dengan keluarga Willianto, Valentino berdiam diri saja. Dia menatap Chloe dengan datar.
Sekarang Valentino mungkin belum bisa benar-benar bersikap cuek dan kejam, tapi terkadang benar-benar tidak ada gunanya merasa kasihan kepada orang-orang tertentu. Chloe menegakkan punggungnya, dia mengelasi lututnya dengan ujung rok. Berlutut di atas parkiran yang keras terasa sedikit menyakitkan, tapi dia menahannya sambil menggigit bibirnya. Banyak orang yang menoleh ke arah Chloe dan Valentino. Valentino berkata sambil mengerutkan keningnya. Kalau ada apa-apa, berdirilah dan katakan padaku. Akan tetapi, Chloe mengabaikan perkataan Valentino. Tatapan mata Chloe penuh dengan ketakutan dan dia memohon. Valentino, aku salah. Tolong maafkan aku. Aku tidak mau mati. Tidak ada orang yang bisa menghadapi kematian dengan tenang. Begitu juga dengan Chloe. Kematian Frederick sangat mengejutkan Chloe. Terlebih lagi, Chloe sudah benar-benar memahami sebenarnya siapa itu Valentino. Valentino terdiam selama 2 detik. Dengan alis yang berkerut, dia menjawab. Kamu tidak akan mati. Berdirilah. Tidak. Valentino, aku memohon padamu. Tolong maafkan aku. Dulu aku salah. Tidak seharusnya aku mengganggumu. Selama kamu bisa memaafkanku, aku bersedia untuk melakukan apa saja. Ujar Chloe sambil pelan-lahan membungkukkan badannya. Setelah itu, Chloe berjalan menghampiri Valentino dengan lututnya. Dia menjulurkan tangannya untuk menggenggam tangan Valentino lalu menariknya ke tubuh Chloe sendiri. Alis Valentino semakin berkerut, dia langsung menarik kembali tangannya. Dia berkata, Kamu? Tuan Valentino, jangan berhati lembut. Kemarin sikapnya tidak begini. Ucap Hendrik. Sudah berapa lama Hendrik hidup dan apa yang belum pernah dilihatnya. Chloe langsung mengangkat kepalanya, lalu dia berkata, Aku bersedia untuk meminta maaf. Aku bisa melakukan apapun. Apa kamu masih mengingat apa yang kamu katakan kemarin? Hendrik menatap Chloe dengan ekspresi datar. Ketika mendengar pertanyaan Hendrik, Chloe langsung membeku. Bagaimana mungkin dia melupakannya? Chloe berkata, kalau Valentino bisa mengalahkan keluarga Willianto, dia akan memanggil Valentino Tuan Besar. Hanya saja, Chloe merasa sangat dilema. Akhirnya, dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Jadi, dia menggigit bibirnya dengan keras, lalu perlahan-lahan membuka mulutnya. Chloe berseru kepada Valentino. Tuan Besar, aku tidak mau mati. Tuan Besar. Setelah Chloe memanggil Valentino Tuan Besar, dia langsung merasa seluruh tenaganya terkuras. Dia berlutut dengan ekspresi tercengang. Dia telah lama berselisih dengan Valentino. Setelah memanggil Valentino Tuan Besar, ini pun menunjukkan kalau Chloe sudah kalah telak. Valentino menghela napas dalam hati. Sudah lama Chloe bersikap arogan. Akhirnya dia mengalah juga. Hanya saja, Valentino tidak mengerti kenapa ada beberapa orang harus merasa nyawanya terancam dulu. Dia baru sadar. Tidak perlu mengungkit masa lalu lagi. Kamu juga pergilah meninggalkan kota Neo. Setelah itu, Valentino berbalik dan naik ke mobilnya. Dia tidak menoleh untuk melirik Chloe lagi. Baik, Tuan Besar. Chloe terus-menerus mengangguk. Hendrik juga berkata, Kedepannya ketika kamu bertemu dengan Tuan Valentino, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Setelah melihat Valentino pergi, mata Chloe bersinar beberapa kali. Kemudian, dia baru perlahan-lahan berdiri lalu berjalan ke arah mobilnya sendiri. Setelah Valentino pulang ke rumahnya, dia melihat Angel sedang duduk di sofa sambil membaca sebuah dokumen dengan serius. Alis Angel sampai berkerut, dia terlihat sangat serius. Dia bahkan tidak sadar kalau Valentino sudah pulang. Valentino juga tidak bersuara, dia diam-diam berjalan ke belakang Angel lalu menatap Angel bekerja dengan serius. Angel sama sekali tidak merasakan kalau ada orang di belakangnya. Dia mengetuk dahinya dengan pelan menggunakan pulpen hitamnya. Salah, ini salah. Kalau menggunakan proposal ini, kita tidak bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Gumam Angel. Dia mengeluarkan selembar kertas lalu menuliskan sesuatu di sebelahnya. Akan tetapi, setelah 5 menit, tulisan Angel semakin kacau. Dia pun sakit kepala. Ini susah sekali, ucap Angel sambil menggeleng-geleng kepalanya. Valentino mencondongkan tubuhnya sedikit, dia bertanya, Memangnya susah? Ah, teriak Angel. Dia langsung menoleh ke arah Valentino. Setelah dia melihat dengan jelas, dia baru menghela napas. Valentino,
kapan kamu pulang? Kamu ini hantu, ya? Kenapa tidak bersuara sedikit pun saat kamu berjalan? Kamu yang terlalu serius, jawab Valentino sambil tersenyum. Ji, kamu bilang membuat proposal itu tidak susah. Sini, beritahu aku bagaimana ini tidak susah, kata Angel dengan kesal kepada Valentino sambil menunjuk dokumennya. Valentino tersenyum-senyum, lalu dia mengambil sebuah pulpen. Letakkan data dan operasi ini ke sini, sedangkan data ini di sini. Valentino menuliskan beberapa catatan di atas proposal, kemudian dia menuliskan 2 pilihan di sebelah proposal yang sebelumnya. Tadi ekspresi Angel masih penuh dengan curiga, tapi seiring dengan penjelasan Valentino, dia langsung mendapat pencerahan. Wah, tadi kenapa aku tidak memikirkan ini? Valentino, kamu hebat sekali. Angel menatap Valentino dengan kagum. Bagi wanita karir seperti Angel, kemahiran Valentino dalam berbisnis lebih membuat Angel merasa kagum daripada kemampuan Valentino dalam memasak. Valentino tidak menjawab Angel, hanya tersenyum. Setelah dia duduk di sofa dan diam untuk beberapa saat, dia berkata, hari ini aku berpapasan dengan Chloe. Chloe lagi. Astaga. Angel menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Kemudian dia bertanya, apalagi yang dikatakannya padamu? Valentino berdeham. Dia panggil aku Tuan Besar. Angel mendadak mendongakkan kepalanya lalu menatap Valentino dengan kaget. Setelah dia menatap Valentino selama 5 detik, dia baru menundukkan kepalanya lagi. Tidak mungkin. Aku sudah bersahabat dengan Chloe selama bertahun-tahun. Aku tahu orang seperti apa dia. Dia tidak mungkin akan memanggilmu Tuan Besar. Meskipun dia kalah dalam taruhan, itu juga tidak mungkin. Gumam Angel dengan yakin. Valentino hanya menggeleng-geleng kepalanya dan tidak memberi penjelasan kepada Angel. Dia juga hanya berbasa-basi. Angel, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Valentino menatap Angel dengan ekspresi yang serius. Apa itu? Angel merasa sedikit curiga. Valentino tidak memberi banyak penjelasan. Dia hanya berkata, untuk beberapa hari ini, grup Kusuma harus sepenuhnya mendukung Maple Rain Real Estate. Angel tercengang mendengarkan itu. Matanya melekat pada Valentino. Awalnya dia ingin menanyakan alasannya, tapi setelah dia menatap tatapan mata Valentino yang membuat orang percaya padanya, Angel jadi tidak tahu bagaimana dia harus bertanya. Setelah mereka saling bertatapan selama beberapa saat, Angel mendadak bertanya kepada Valentino. Apakah yang terjadi pada keluarga Willianto ada hubungannya denganmu? Bab 510 memiliki 3 keluarga bangsawan. Valentino menatap Angel dengan tenang. Setelah Valentino ragu sesaat, dia tetap berencana mengatakan yang sebenarnya. Tanpa menunggu Valentino menjawabnya, Angel sudah berkata sambil mengibaskan tangannya. Sudahlah, lupakan saja. Mendukung Maple Rain Real Estate, ya? Baiklah. Angel tidak tahu apa yang sedang dilakukan Valentino, juga tidak tahu kenapa Valentino mau melakukan ini. Namun, kali ini Angel mau sepenuhnya mempercayai Valentino. Dia akan membantu Valentino dengan kekuatannya sendiri. Terima kasih. Valentino tersenyum. Kalau Valentino mau, dari awal dia bisa mengambil alih perusahaan keluarga Kusuma lalu menjadi CEO. Akan tetapi, demi Angel, Valentino tidak melakukannya. Dia malah menyerahkan grup Kusuma untuk Angel urus. Lalu sekarang, melihat Angel tanpa ragu bersedia untuk membantunya menunjukkan tindakan Valentino memang benar. Untuk apa berterima kasih? Tanpa kamu, aku juga tidak bisa menjadi CEO dan mengembangkan kerja keras kakek. Kata Angel dengan santai sambil melambaikan tangannya. Valentino pun mengangguk, dia tidak bersuara lagi. Ditambah dengan kekuatan keluarga Kusuma, sekarang Valentino memiliki 3 keluarga bangsawan. Tanpa perlu menggunakan kartu rahasianya, Valentino sudah cukup percaya diri. Grup Nagasan memang sangat kuat, tapi dengan kekuatan yang dimiliki Valentino sekarang, dia sudah tidak lebih lemah dari grup Nagasan. Bahkan tanpa bala bantuan keluarga Wijaya, Valentino bisa berperang dengan grup Nagasan. Tanpa perlu dipertanyakan lagi, setelahnya kota Neo pasti akan menjadi kacau. Kota Neo adalah kota maritim yang memiliki sedikit pegunungan. Kota Neo hanya memiliki 1 gunung, yaitu Gunung Cloud. Gunung Cloud terletak di pinggiran kota Neo. Gunungnya tidak tinggi serta selalu dikelilingi dengan awan dan kabut. Lingkungannya sangat unik dan cocok untuk ditinggali. Akan tetapi, bukan semua orang dapat tinggal di Gunung Cloud. Katanya,
ada sebuah perusahaan real estate dari luar negeri yang melihat potensi bisnis di Gunung Cloud. Jadi, perusahaan itu menghabiskan banyak uang untuk membeli Gunung Cloud lalu membuatnya menjadi Villa Cloud. Villa Cloud memiliki beberapa tingkat. Total ada 9 tingkat dari atas sampai bawah. Semakin tinggi tempat tinggalnya, semakin mahal harganya. Dari tingkat ke-9, seluruh kota Neo dapat terlihat. Harganya tentu sangat mahal. Orang yang bisa tinggal di Villa Cloud pasti adalah orang kaya dan berkuasa. Bahkan ada beberapa orang kaya raya dari kota lain membeli villa di sini. Ada 2 keluarga bangsawan kota Neo yang membeli tempat tinggal Villa Cloud. Salah satunya adalah grup Nagasan. Saat ini, di sebuah villa mewah tingkat 5 Villa Cloud, dari tingkat 5, hanya dapat terlihat sebagian dari kota Neo. Ketika menatap ke kejauhan, dapat terlihat pemandangan malam sebagian kota Neo yang penuh dengan lampu berkelap-kelip. Di dalam villa, terdapat ratusan pria berotot yang sedang berdiri di berbagai tempat dengan wajah yang datar. Mereka mengawasi villa secara 360 derajat dan tidak memiliki titik buta, memastikan keamanan villa. Orang-orang ini berdiri sangat berdempetan. Kelihatan berantakan, tapi sebenarnya mereka berdiri saling bersilangan dan berhubungan. Jika ada yang aneh pada salah satu dari mereka, itu akan memengaruhi semua orang sehingga menarik perhatian orang lain untuk bergabung lalu menyerang bersama. Dalam jarak radius 500 meter dari villa telah menjadi area pribadi. Orang yang tidak berkepentingan tidak berani mendekat wilayah tersebut. Pada saat ini, di teras lantai teratas villa, seorang pria tangguh yang berseragam hitam sedang berdiri dengan tegak. Tubuhnya memancarkan aura yang menyeramkan. Ekspresinya datar dan dia tidak bergerak sedikit pun. Matanya memandang lurus ke depan. Tatapannya terlihat tenang, tapi di balik ketenangan itu ada rasa dingin yang sangat menggigit. Pria tangguh itu memimpin belasan pria berpakaian hitam untuk melindungi seluruh teras ini. Di ujung teras, ada 2 orang yang sedang berdiri. Salah satu dari kedua orang itu adalah Yohanes, orang yang pernah muncul di pesta sosial bisnis. Sedangkan satu lagi adalah seorang pria parubaya yang sedang membelakangi Yohanes. Dia berdiri di teras sambil memandang ke depan. Matanya tertuju pada lampu-lampu kota Neo yang ada di kejauhan. Seperti kaisar zaman kini yang sedang menatapi wilayahnya, pria parubaya itu berdiri dengan tegap. Dia terlihat biasa-biasa saja, tapi sebenarnya dia sangat kuat. Pria parubaya itu adalah Arvin Nagasan, Cie Grup Nagasan, ketua kamar dagang kota Neo yang sekarang dan kepala dari sebuah keluarga yang memiliki kekayaan bersih puluhan triliunan. Di pesta, ratusan orang sangat menghormati Yohanes karena statusnya yang sangat tinggi. Akan tetapi pada saat ini, ketika berhadapan dengan punggung pria parubaya itu, Yohanes malah membungkukkan tubuhnya. Dia terlihat seperti seorang pengikut. Tuan Arvin, kalau kabar mengenai Anda telah kembali disebarkan, ribuan orang kota Neo pasti akan memberi selamat dan menyambut kepulangan Anda. Bisik Yohanes. Arvin tidak membalikkan badannya ataupun menjawab Yohanes, seolah-olah kota Neo sama sekali tidak pantas untuk diungkit. Hanya saja, meskipun begitu, dia tidak akan membiarkan orang lain menaklukkan kota Neo yang merupakan miliknya. Suara Arvin terdengar sangat berat saat dia bertanya, "Bagaimana dengan hasil dari serangan hari ini kepada Maple Rain Real Estate?" Seakan-akan tidak ada yang di dunia ini dapat merusak sikap tenangnya. Yohanes segera menjawab, "Tuan Arvin, hasilnya luar biasa. Stok Maple Rain Real Estate anjlok, dana mereka juga sulit mengalir." Pria parubaya itu pun mengangguk. Dia tetap berdiri sambil melipat tangannya ke belakang. Yohanes terdiam sejenak, kemudian dia bertanya dengan hati-hati, "Tuan Arvin, kenapa kita tidak menggunakan kekuatan luar negeri? Dengan begitu, kita pasti bisa menghancurkan Maple Rain Real Estate." Maple Rain Real Estate mempunyai dukungan keluarga Wijaya dari kota Kamer. Kalau kita menyentuh Maple Rain Real Estate, mereka pasti akan bertindak. Besok jangan secara langsung menyerang Maple Rain Real Estate. Kalau keluarga Wijaya tidak bertindak, kekuatan luar negeri grup Nagasan juga jangan bertindak. Ujar pria parubaya itu sambil mengibaskan tangannya. Yohanes mengerti maksud tersirat Arvin. Dia pun menganggukkan kepalanya lalu tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah diam selama beberapa detik, Arvin bertanya, "Kapan Chris kembali?" Kata Tuan Chris, dia sedang bernegosiasi dengan seorang panglima. Kalau mereka tidak bisa mencapai kesepakatan, Tuan Muda akan langsung melenyapkan panglima tersebut. Setelah Tuan Muda menangani semua ini, dia akan kembali.
Tinggal beberapa hari saja, jawab Yohanes dengan jujur. Arvin mengangguk-angguk kepalanya, dia berkata, ingat, sebelum perang di antara grup Nagasan dan Maple Rain Real Estate selesai, dia tidak boleh bertindak sembrono akan hal lain. Aku ingin melihat apakah semua rencana Hendrik bisa menghalangi serangan grup Nagasan. Yohanes segera mengangguk dan menjawab, baik, Tuan Arvin. Setelah beberapa saat, Arvin bertanya, apa menurutmu tentang Valentino Wijaya? Apakah yang terjadi pada keluarga Wilianto adalah perbuatannya? Iya, Tuan Arvin. Meskipun informasinya disembunyikan dengan ketat dari beberapa petunjuk, semuanya menunjukkan pelakunya adalah Valentino. Jawab Yohanes sambil menganggukkan kepalanya. Arvin terdiam selama 2 detik, lalu dia berkata dengan nada bicara yang ragu. Menurutmu, apakah Valentino dengan keluarga Wijaya dari kota Kamra? Yohanes tercengang, kemudian dia langsung melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Arvin terlalu khawatir. Saya sudah menyelidiki Valentino. 3 tahun yang lalu, dia menjadi gelandangan di kota Neo, lalu dia menjadi menantu keluarga Kusuma. Selama 3 tahun ini, dia hidup mengandalkan keluarga Kusuma. Semua orang bilang dia tak berguna. Karena akhir-akhir ini dia berteman dengan Hendrik, dia baru memiliki beberapa koneksi. Kalau dia memang ada hubungan dengan keluarga Wijaya, apakah dia akan menjadi seperti itu? Kata Yohanes dengan masuk akal. Apa kamu bisa menjaminnya? Tanya Arvin sambil mengerutkan keningnya. Yohanes menepuk dadanya lalu menjawab, saya berani menjamin, Tuan Arvin. Setelah diam untuk beberapa detik, akhirnya Arvin pun menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia tidak membicarakan topik ini lagi. Hari demi hari berlalu. Dalam sekejap mata, sudah 3 hari sejak Valentino mengumpulkan pasukannya untuk rapat. Selama 3 hari ini, seluruh kota Neo kacau dan semua orang kepanikan. Perang bisnis antara grup Nagasan dan Maple Rain Real Estate telah dimulai. Dalam satu sisi, perang mereka langsung menyapu seluruh kota Neo.